Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, menyambut Disnatalis tahun ini, Fakultas Ilmu Administrasi UB menggelar kompetisi internasional AFISOK 2021. Dekan VIA UB Andi Fefta Wijaya menyebutkan kompetisi ini merupakan satu langkah dari 1000 langkah yang akan dicanangkan VIA untuk memajukan fakultas abu-abu tersebut. AFISOK 2021 merupakan kolaborasi bersama antara VIA UB, Universitas Utara Malaysia, CMEO, dan Barupa University of Thailand. Ladies and gentlemen, this student competition is good for our students to improve their soft writing and fostering skills to voice their opinion freely and responsibly. As we know, a freedom of speech is guaranteed under our constitution, but sometimes it is not working in some countries. Therefore, this competition to our national and international partners will bring our students' opinion to a better world in 6 themes. Issues in educational practices and management, issues in business administration, issues in tourism, issues in taxation, accounting and finance, issues in public administration, public policy, politics and social trends, and the last, issues in digital literacy and information and technology. So without further ado, I hereby welcoming the first Asian Virtual Student Opinion Competition 2001 held by Universitas Brawijaya, University Utara Malaysia, Burapa University, Seamo, and Fordegis. Ladies and gentlemen, that's all I can say today. Thank you very much for your kind attention and the best win. Pemirsa, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, Profesor Aris Junaidi, mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan AFISOK 2021. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, mahasiswa sebagai agent of change haruslah berdaya melalui program-program yang inovatif dan kolaboratif menjadi bagian untuk mensukseskan SDGs. Melalui AFISOK 2021, mahasiswa dapat memiliki kualitas internasional dan mendapatkan skill serta pengetahuan termasuk ide dan budaya serta membangun kompetensi mereka dengan komunitas internasional. So on behalf of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, I, the Director of Learning and Student Affairs, would like to congratulate and convey appreciation to all committee and the participants of the precious forum, the ASEAN Virtual Student Opinion Competition, or AFISOK 2021, which is co-hosted by Faculty of Administrative Science at University Brawijaya Indonesia, School of Government at University Utara Malaysia, Faculty of Political Science and Law at Burapa University in Thailand, and Southeast ASEAN Ministry of Education, CMEO Secretariat. Ladies and gentlemen, boundaries between countries are getting more transparent economically, socially, politically, and culturally. We realize that the present era is the era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0, in which the global community will be required to master the development of human resources, science, and technology. COVID-19 pandemic in the early 2020 becoming a very big challenge, as well as driving force to accelerate
change movement for society, including higher education forum. The role of higher education will be increasingly important as to generate human resources and science and technology as an invaluable wealth and become the investment of the nation and to develop civilization. In the context of higher education, as investment opportunity, Indonesia is now having more than 4,700 higher education institutions with 34,000 study programs and more than 8.7 million students and more than 280,000 lecturers. The higher education reform, namely Merdeka Belajar Kampus Merdeka, or we call emancipated learning, try to resolve gap of society and industrial problem with education learning method. MBKM encourage students to choose multiple pathways to develop their competencies with flexibility of learning, informed self-directed learning, and lecturer as a co-pilot in more creative and innovative learning journey. The values of collaboration and transdisciplinary approach is very important for MBKM program. For example, project-based learning, collaborative learning, and off-campus learning activities. Pemirsa, banyaknya sampah plastik, terutama botol bekas di Desa Karangjeruk, Mojokerto, mengunggah mahasiswa UB untuk mengubah botol tersebut menjadi lebih produktif. Melalui program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat, mahasiswa UB ini mengajak ibu-ibu PKK mengolah botol plastik menjadi aquaponik untuk kangkung dan lele dengan aquaponik System for Organic Fish and Vegetable atau ASOF. Jadi program kami ini diawali mula dari permasalahan mitra yang kami dapat yaitu di daerah Mojokerto. Nah, jadi permasalahan utamanya itu kurang adanya penanganan yang benar tentang limbah sampah dan gelas plastik. Jadi kami memberikan inovasi dengan memanfaatkan limbah botol dan gelas plastik tersebut menjadi sistem budidaya aquaponik. Nah, kan kami berpikir juga karena adanya pandemi COVID ini yang pasti masyarakat kurang memiliki penghasilan lebih. Jadi kami berinovasi bagaimana caranya masyarakat ini dapat memiliki penghasilan lebih. Makanya kami menggunakan aquaponik ini. Nah, hasil dari aquaponik ini akan kami jual. Nah, penjualannya ini berupa tanaman kangkung dan ikan lele. Nah, ikan lele sendiri kami jual dengan produk yang fresh, sedangkan tanaman kangkung sendiri karena di daerah Mojokerto ini termasuk daerah desa, yang mana tanaman kangkung ini hanya dijual Rp500 per ikat, maka untuk meningkatkan harga ekonominya, kami akan membuatnya menjadi keripik kangkung. Nah, jadi awal mula kita akan melubangi bagian atas botolnya terlebih dahulu 2 lubang, setelah itu kami akan mensejajarkannya menjadi 5-5. Jadi ada 20 tumpukan begitu, Bapak. Nah, setelah itu kita akan memasukkan gelas plastik di atasnya. Jadi kita akan melubangi botol plastik di atasnya untuk kita masukkan gelas plastiknya. Nah, gelas plastiknya sendiri ini sudah dilubangi dan kami tambahkan dengan rock wool untuk media tanam agar benih sayuran kami dapat tumbuh. Nah, selanjutnya kami menggunakan 3 ember yang disambung oleh pipa-pipa. 2 ember pertama kami masukkan benih ikan lele dan ember terakhir kita gunakan sebagai filtrasi. Nah, selanjutnya botol-botol kami yang telah siap nanti akan diletakkan di atas botol di atas ember yang berisi ikan
selanjutnya akan disambungkan dengan pompa yang nantinya pompa tersebut akan bersambung ke atas botol-botol tersebut sehingga dapat mengalirkan air. Nah, untuk filtrasinya sendiri kami menggunakan biobol. Jadi kemudahan dari produk kami ini sebenarnya hanya jika kami ingin mengganti air, kami hanya perlu mengganti air di satu ember saja. Pemirsa, kalangan seniman dan pegiat budaya di Kota Malang mengharapkan agar pada masa pandemi saat ini ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk dukungan promosi agar kegiatan seni dan budaya dapat terus berlangsung. Nanang Gustanto, seniman dari Satrio Turonggo Jati, berharap agar pemerintah daerah bisa mendukung promosi dan pengembangan budaya agar tetap lestari serta bisa bertahan di daerah sendiri. Kegiatan hari ini saya rancangkan soalnya ulang tahunnya Satrio Turonggo Jati, yaitu kita bikin kirab Satrio Turonggo Jati untuk memperingati ulang tahunnya yang kedua dari Westalis. Tapi kalau jaranannya itu sudah 9 tahun yang lalu. Lalu ke depan Pak, harapannya seperti apa Pak? Harapan saya agar pemerintah itu ya ada bantuan lah sedikit untuk budaya-budaya dan bisa memasarkan atau mempromosikan lebih baik lagi untuk semua budaya, bukan untuk Satrio Turonggo Jati, itu semua budaya. Ya. Kreativitas pegiat seni dan budaya mendapat dukungan dari pemerintah Kota Malang untuk terus eksis dan berkembang. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Dian Kuntari, menyatakan kegiatan seni dan budaya akan selalu mendapat dukungan. Pada akhir tahun Pemkot Malang akan memberikan apresiasi kepada para pelaku seni dan budaya di kota sebagai bentuk dukungan lebih lanjut. Sebetulnya ini adalah sebuah ekspresi dari warga masyarakat Kota Malang untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di Kota Malang ini. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memfasilitasi akan niat baik tersebut karena ini merupakan itikat baik ya untuk melestarikan budaya dan kesenian tradisional yang ada. Baik, lalu jangka panjangnya Bu setelah kegiatan hari ini apa Bu yang diharapkan dari Dinas sendiri? Baik, tetap kita akan mendorong masyarakat untuk berekspresi, untuk ikut serta melestarikan budaya dan kesenian tradisional yang ada. Tentu dalam rangka pelestarian tersebut tidak bisa pemerintah itu bekerja sendiri, akan tetapi kalau misalnya ini timbul dari niat baik masyarakat, ini malah akan lebih bagus lagi. Baik Bu, kalau kita lihat kita bila bicara terkait Malang kan banyak kebudayaan Bu, dan ini salah satu titiknya. Nah, apakah ke depan akan juga ke titik-titik tempat lainnya juga yang akan dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan sendiri? Iya, kita akan menyentuh ke titik-titik yang lain yang sekiranya memang warga masyarakat itu antusias untuk mengembangkan itu. Baik, ada target lain Bu di akhir tahun ini, ada acara apa gitu dari kebudayaan untuk mengangkat semuanya budaya-budaya yang ada di Kota Malang atau sudah dilaksanakan begitu? Oke. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Malang ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang akan memberikan apresiasi kepada beliau-beliau budayawan seniman
yang sekiranya memang sudah mendedikasikan diri di bidang itu dan sudah berkecimpung sedemikian rupa sehingga mereka tetap bersemangat lagi dan lebih berkarya lagi. Nanti next insya Allah mungkin bulan November kita Pemirsa, bermula dari keinginan untuk bertemu dengan mentor yang dapat membantu meningkatkan skala usahanya, Startup Chicken mengikuti ajang Pertamuda 2021. Usaha rintisan yang didirikan oleh dua mahasiswa UB, Tubagus dan Asyaf ini tidak sia-sia karena dalam ajang Pertamuda selain dapat bertemu dengan mentor yang hebat, mereka juga dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh pendanaan sebesar 100 juta rupiah. Perkenalkan, saya Tubagus Shilendra, CEO and co-founder dari Chicken Indonesia. Mungkin sebelumnya cerita sedikit ya, kita dari Brawijaya, saya dan Asyaf, kita co-founder dari startup ini yang bergerak di agriculture, khususnya di poultry farming gitu Pak. Jadi awal ceritanya kemarin kita bisa jual dan dapat pendanaan dari Pertamuda itu karena kita lagi saat ini tuh proses validasi ide bisnis Pak. Kita lagi pengen scale up bisnis model kita, sehingga kita butuh banyak mentoring nih, kita butuh banyak insight dari para penggiat startup yang memang udah profesional, dan kita ngeliat di Pertamuda ini itu ada akses Pak terhadap mentoring. Itu yang membuat kita sangat tertarik buat ikutan gitu. Kita sangat tertarik sehingga kita baca informasinya waktu itu dari website, dan akhirnya kita memutuskan untuk daftar. Dan kebetulan karena saya baru banget lulus, jadi Asyaf masih di tahap skripsi kan dia. Nah, yaudah akhirnya Asyaf yang coba mengajukan sebagai ketua tim, minta rekomendasi dari Pak Yudo ACC tim kita, dan akhirnya kita langsung mendaftar Pak. Dan untuk alur pendaftarannya sendiri itu hanya formulir ya, isi formulir di website, melampirkan dokumen dokumen delegasi dari BIW atau Badan Inkubator di universitas, kemudian kita melampirkan juga pitch deck kita, gitu. Produk apa yang kita kerjakan selama ini. Dan memang syarat dari menangnya Pertamuda itu adalah yang pertama itu bisnis harus punya sustainable impact gitu. Ada dampak yang bisa berkelanjutan, dan yang kedua punya unsur bisnis atau ekonomi yang jelas, dan yang ketiga itu akan lebih baik kalau ada berkaitan dengan energi gitu. Nah, jadi singkatnya gitu Pak. Terus prosesnya ketika seleksi ada kurasi administrasi, setelah itu dipilih 50 besar untuk kita pitching Pak. Kita ada sesi selama 4 hari, itu kita pitching ke 8 mentor dari 4 sesi. Nah, dari 4 hari tersebut kita pitching setiap hari, dan ketika setelah selesai 4 hari tersebut, diumumkanlah final 20 besar. Nah, kita alhamdulillah lolos ke 20 besar, dan setelah itu kita presentasi lagi dengan waktu lebih lama di hadapan 5 juri yang ada di final pitch gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah di sore harinya kita sudah dapat pengumuman kita lolos menjadi juara dan mendapat pendanaan 100 juta rupiah.
Asesmen Nasional 2021 bagi jenjang pendidikan SD hingga SMA akan segera digelar pada akhir September hingga November mendatang. Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk mengukur literasi membaca dan numerisasi sebagai hasil pembelajaran kognitif. Menanggapi hal ini, pengamat pendidikan UB mengingatkan agar pelaksanaan AKM tidak menekan aspek psikologis siswa. Pada masa pandemi, sebelum satuan pendidikan dapat dibuka kembali, guru dan tenaga kependidikan harus membuat rencana yang matang dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan pendidikan yang boleh dibuka kembali hanya yang telah memenuhi daftar periksa dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pastikan permukaan yang sering disentuh dan sarana belajar selalu dibersihkan sebelum dan setelah belajar. Buka jendela dan pintu agar udara bebas mengalir di ruang kelas. Hal ini membantu mencegah penularan COVID-19. Siapkan informasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan sebarkan melalui media yang mudah diketahui dan dipahami oleh warga satuan pendidikan. Pastikan setiap orang yang datang ke satuan pendidikan mengenakan masker. Pemeriksaan suhu terhadap warga satuan pendidikan perlu dilakukan setiap hari. Dan selalu menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jangan lupa menjaga jarak selama di area satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan. Jarak duduk antara murid di ruang kelas minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kurangi jumlah siswa di setiap kelas dan jenjang pendidikan. Jumlah siswa maksimal 5 orang di PAUD. SD, SMP, dan SMA masing-masing 18 orang dan SLB 5 orang. Anak-anak perlu diingatkan terus-menerus tentang protokol kesehatan. Sebelum makan, murid perlu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, duduk berjarak dari teman, dan tidak berbagi makanan. Saat pulang, murid diarahkan agar meninggalkan ruang kelas satu persatu. Menjaga protokol kesehatan memang tidak selalu mudah. Setelah beberapa saat, kita bisa saja lupa, terutama dalam hal menjaga jarak dengan orang lain. Jadi, guru dan tenaga kependidikan harus selalu waspada. Orang tua juga harus ikuti protokol kesehatan. Menunggu di luar satuan pendidikan dengan mengenakan masker dengan benar dan menjaga jarak fisik. Ingat, kalau murid atau guru yang merasa kurang sehat perlu tetap di rumah dan menemui dokter jika gejala memburuk. Kondisi ini juga harus disampaikan kepada satuan pendidikan. Hindari risiko penyebaran virus di satuan pendidikan. Ingat, jika aturan kesehatan tidak diikuti dengan baik dan terjadi wabah, sekolah-sekolah dapat kembali ditutup. Kita harus menjaga diri selama pandemi agar anak-anak dapat tetap bersekolah. Pemirsa, tim PKM Riset Eksakta dari FPIKUB membuat bahan pembalut atau inti pembalut yang mudah terurai untuk membantu sosialisasi produk ramah lingkungan. Perwakilan tim, Rizka Sulistianti Putri, menyampaikan timnya resah dengan produk pembalut yang menggunakan bahan kimia. Latar belakangnya pertama, kita memang keresahan kita karena pembalut biasanya itu kan terbuat dari bahan yang memang sudah terurai. Jadi memang kita membuat, akhirnya kita membuat bahan pembalut, lebih tepatnya inti pembalutnya, itu yang memang dia mudah terdegradasi atau mudah terurai. Jadi kita membantu untuk mensosialisasikan produk yang ramah lingkungan begitu. Terus yang kemudian kedua, kita juga sedikit resah terhadap beberapa pembalut yang memang produksinya itu menggunakan bahan-bahan kimia, yang memang tidak terlalu yakin untuk penggunaannya gitu, terlalu
banyak perempuan yang tidak terlalu yakin dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang untuk produksi pembalut itu. Makanya akhirnya kita membuat dari bahan alami, dari limbah agar-agar yang memang sudah terjamin aman untuk digunakan bahan dari pembalut limbah agar-agar. Kemudian yang ketiga, karena memang kita juga sedikit khawatir karena banyak sekali limbah produksi makanan, terutama limbah agar-agar yang memang banyak itu dari pabriknya. Makanya kita mengolah kembali limbah agar-agar tadi menjadi bahan yang bisa digunakan kembali, yaitu bahan pembalut. Kalau untuk limbah agar-agar tuh memang ada limbah yang cair sama limbah yang padat. Nah, kami menggunakan limbah yang padat. Bentuknya seperti semi padat gitu, itu kita gunakan, nanti kita olah kembali, itu pertama kita ekstraksi dulu, sebetulnya kita ambil zat selulosnya, jadi selulosnya kita ambil dari limbah padat agar-agar tadi, kita olah sedemikian hingga, terus nanti kita juga tambahkan ada zat kitosan. Kitosan itu dari limbah kulit udang faname. Jadi kita memang ambil zat kitosannya dari kulit udang faname, terus kita tambahkan, itu nanti kitosannya sebagai zat antibakteri. Jadi bahan pembalutnya bukan hanya sebagai penyerapnya, namun juga bisa digunakan sebagai antibakteri. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.